Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Shalom teman-teman, lagi-lagi kita berjumpa dalam video kali ini, dan puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada video yang sangat lucu dan membuat saya ketawa setengah mati teman-teman ya. Jujur aja ya, tidak berhenti saya ketawa mendengarkan video ini, di mana ada seorang ustadz ya sedikit bermain-mainnya, membuat permainan seperti anak kecil gitu ya di dalam masjid. Dan mari kita teman-teman saksikan video ini, karena saya percaya juga kalian nanti akan mengalami apa yang saya alami ya. Jadi bagi kalian yang sedang suntuk ya, boleh melihat ini ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini, anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Oke, jadi orang-orang ini datang dengan sukarela. Artinya belum ada perjanjian sebelumnya. Ya, gimana lah biar kelihatan natural dan nyata gitu lah ya. Kita lanjut lagi videonya. Dan seperti yang kita dengar, menurut Ustadz ini, abang-abang yang naik ke atas ini adalah abang-abang yang besar dan kuat, bahkan baru makan, sehingga tenaganya pasti sudah full. Oke. Ya, ini satu. Siapa namanya? Ya, tunggu dulu ya teman-teman. Tadi dia memanggil orang yang sudah makan dan yang paling besar badannya dan yang paling kuat ya. Nanti kita lanjut ya. Mari kita lanjut lagi melihat videonya teman-teman. Agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Begini bikin. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa.
Energinya kuat sekali, nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesianya yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca? Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita baca dulu firman Tuhan yang tadi dibacakan mereka di dalam Yeremia 33 ayat 17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus untuk di atas tahta kerajaan kamu Israel. Itu dia firman Tuhan yang tadi mau dibaca tapi tidak jadi. Mari kita lanjutkan teman-teman, melihat reaksi para ustadz ini di dalam masjid ya. Ini di depan umumnya mereka berbuat seperti itu. Ya, mungkin mereka ini sudah habis akal kali ya, udah habis rumus ya. Jadi inilah mungkin cara mereka untuk menyesatkan Alkitab dan umat Kristen ya tentunya. Dan mari kita lanjutkan melihat reaksinya teman-teman. Kitab kita coba 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Itulah jadi itulah teman-teman ya, mungkin saya tidak tahu mau bilang apa ya. Ya, seperti itulah permainan yang dibuat oleh ustadz-ustadz ya. Mungkin udah habis sekali akalnya untuk menghina Alkitab ya. Jadi ini mungkin cara dia ya. Aduh, luar biasa banget ya cara mereka seperti itu ya. Bagaimana mereka berusaha kali ya untuk menunjukkan kebenaran dari agama mereka ya. Padahal kalau Alkitab itu ya tidak perlu ditujukan, udah tahu Alkitab itu kebenaran
kebenaran, ya. Dan lagian ya, kalau bagaimanapun dibuatnya itu Alkitab, Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan. Aduh. Betul-betul lah penyesat ini ya. Selalu muncul ya, betul digenapi apa kata firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 itu ya. Akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Inilah ya. Mereka selalu berusaha menyesatkan Alkitab ya. Dan menghina, menghujat, dan semoga Tuhan mengampuni mereka ya. Bisa nilai sendiri teman-teman ya. Dan kalau mereka terus-terus begini, ya kemungkinan besar nanti banyak yang sadar umat muslim ini ya. Mereka nanti akan banyak menjadi murtad ya, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan kita tidak tahu ya, dengan muncul nabi-nabi palsu seperti ini menyesatkan Alkitab dan menghina dan lain sebagainya, coba aja lah seperti itu. Mana bisa seperti itu diangkat Alkitab, katanya tenaganya tidak ada, terus dibaca Al-Quran langsung balik tenaganya, kayak sulap aja ya, kayak sihir gitu loh. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi sungguh luar biasa kalau saya lihat hal ini ya. Berbagai cara mereka buat untuk membenarkan diri mereka dan juga Al-Quran mereka. Kenapa harus pakai Alkitab? Ya, sampaikan aja kebenaran dari imanmu ya. Tidak perlu pakai Alkitab orang Kristen ya. Karena Alkitab itu udah benar ya. Jadi sekali lagi saya katakan, bagaimanapun usaha Anda membelokkan atau menyesatkan Alkitab atau membandingkan seperti itu, ya tidak akan berubah Alkitab. Ya, tetap ya. Yesus adalah Tuhan, tidak berubah ya. Sebagaimanapun Anda berusaha ya. Seperti tadi kita lihat ya, mereka merendahkan Alkitab dengan berkata, waktu dia angkat Alkitab tidak ada tenaganya. Waktu dibaca Al-Quran langsung balik tenaganya. Lalu mereka ketawa ya. Jadi sungguh luar biasa teman-teman ya. Semoga Tuhan mengampuni Anda ya. Semoga Tuhan Yesus mengampuni kalian ya. Karena kalian selalu berbuat seperti ini ya. Kenapa sih harus bawa Alkitab ke masjid? Kenapa sih sibuk-sibuk bawa Alkitab orang Kristen? Waduh, ingin tahu kali ya. Ingin tahu betul kali. Lucu. Tapi kalau kami ya, tidak perlu kami tahu ini itu ya. Sudah cukup, karena di dalam Alkitab itu sudah cukup untuk kami tahu kebenaran ya. Nah, jadi itulah dia teman-teman, video yang lucu kali ini, dan teman-teman bisa nilai sendiri dan bisa saksikan seperti tadi. Bukan saya ada-adakan ya, bukan saya buat-buat, dan memang betul-betul ada mereka perbuat seperti itu ya. Itu tadi bukan rekayasan ya, bukan ya. Nah, jadi lucu-lucu teman-teman ya. Suka-suka mereka berbuat seperti itu kepada Alkitab ya. Padahal Alkitab itu adalah Tuhan sendiri loh. Tapi mereka bebas ya melakukan hal itu. Coba kalau di pihak orang Kristen melakukan itu kepada Al-Quran, mungkin sudah diproses, sudah ditangkap, sudah didemo. Nah, tapi kalau mereka bebas saja mereka ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini terus ada, terus terjadi ya di negara Indonesia ini ya. Nah, kita berdoa buat itu ya. Dan semoga juga ya ada keadilan ya dalam hal itu bagi
umat beragama di Indonesia ini, atau bagi bangsa Indonesia, atau bagi masyarakat Indonesia, ya. Itu harapan kita. Nah, jadi sampai sinilah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi setiap kita. Dan kami juga terus memohon dukungan kalian dalam pelayanan kami dalam channel ini, teman-teman. Mari terus mendukung kami dan doakan kami agar kami juga boleh memiliki hikmat dari Tuhan, dan kami boleh juga melayani dengan pengurapannya daripada Tuhan di dalam channel ini, agar channel ini juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.